Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sekarang mengenai istinja dengan batu. Jadi istinja itu apa? Istinja ialah menghilangkan najis dari kubul dan zubur. Dari kubul atau zubur. Itu istinja. Istinja boleh dengan air, boleh dengan batu atau semacamnya. Sekarang yang akan dibicarakan yaitu istinja dengan batu. Dan harus memenuhi syarat. Kalau kita mau istinja dengan batu, harus memenuhi beberapa syarat. Syurutu ijza'il hajari. Syarat memenuhinya batu untuk digunakan sebagai sarana istinja itu thamaniyatun, ada 8. Syarat yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Harus dengan yakuna bisalasati ahjarin. Harus dengan tiga batu. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Karena ada sabda Rasul, wal yastanji bisalasati ahjarin. Hendaknya istinja dengan 3 batu. Lebih boleh. Cuma disunnahkan itar, disunnahkan ganjil. Wa ayyungkiya al-mahallah. Dan batu tersebut ayyungkiya dapat membersihkan al-mahallah, tempat najis. Syarat yang ketiga wa alla yajiffan najisu. Najisnya harus tidak kering. Karena kalau kering tidak bisa dibersihkan dengan batu. Dan syarat yang keempat wala yantaqilah. Dan najisnya tidak berpindah. Ini tidak berpindah anil mahalli, dari tempat di mana najis tersebut keluar. Oke. Syarat selanjutnya wala yatra'a alaihi akharu. Syarat yang kelima harus la yatra'a, tidak datang alaihi, atas najis akharu, najis yang lain. Artinya najisnya tidak bercampur dengan najis yang lain. Misalnya kalau BAB, buang air besar, terus BAB-nya nya misalnya kena air kencingnya, itu udah nggak bisa. Harus tidak boleh dengan batu tapi dengan air. Syarat yang ke-6 wala yujawiza sofhatahu. Najisnya tidak melewati sofhahnya. Sofhah itu kalau ini pantat, ini anus, sofhahnya itu yang di sisi kanan kirinya, yang di pinggirnya itu, yang sekiranya kalau kita berdiri itu tertutup, itu sofhah. Jadi sisi kanan kiri daripada anus itu harus najisnya tidak melewati sofhah. Ini kalau ya. Artinya kalau mencret itu tidak bisa istinja dengan batu. Karena kalau mencret bisa kemana-mana. Wahasyafatahu, ini kalau kencing. Kencingnya, air seninya harus tidak melewati hasyafahnya. Hasyafah ini ra'sud dzakar, kepala dari kemaluan laki-laki. Jadi ya sekitar situ. Dan syarat yang ke-7 wala yusibuhu ma'un. Dan najisnya tidak terkena air. Kalau kencing misalnya tuh ada air netes dari atas misalnya atau apa, kena air, itu tidak boleh lagi dengan istinja dengan batu.
Syarat yang 8, antakunal ahjaru tahiratan, adanya batu itu suci. Maksudnya batu yang digunakan istinja itu suci. Jadi untuk istinja dengan batu harus memenuhi 8 syarat tersebut. Kan tadi istinja bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan semacam batu. Semacam batu apa? Semacam batu itu bisa digunakan istinja dengan catatan harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama yaitu suci, yang kedua itu padat, yang ketiga kasar, yang keempat bukan benda yang dimuliakan oleh syariat. Benda yang dimuliakan oleh syariat misalnya yaitu ada tulisan la ilaha illallahnya, ada tulisan Al-Qur'annya dan semacamnya. Lalu tisu bagaimana? Tisu boleh istinja dengan tisu. Karena ada keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yajuzu al-istinja'u bi awraqil bayyadi al-khali an dzikrillah. Boleh istinja dengan awraq, lembaran-lembaran putih yang tidak ada tulisan zikrullah, tidak tulisan syahadat, tidak tulisan la ilaha illallah dan semacamnya. Itu saja. Nahtatim bilhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.